pelaksanaan tugas dari Pokda Kamtibmas itu pun ada aturan mainnya, gitu ya. Ada ADART. Nah, ADART Pokda Kamtibmas itu tidak diatur dari masing-masing wilayah, tidak, tetapi aturannya dari atas. Aturannya dari aturan ADART tingkat nasional. Di sini makanya teman-teman Pokdal ini harusnya seluruhnya harus membaca aturan mainnya. Kamtibmas itu seperti apa sih? Misalnya ada anggaran dasar rumah tangga Kamtibmas tingkat nasional, ya, anggaran dasarnya itu tingkat nasional, bukan diatur semaunya sendiri oleh Polres atau Polsek atau tingkat resor, sektor itu subsektor, resor, sektor, subsektor itu tidak mempunyai hak untuk mengatur sendiri-sendiri. Akan tetapi acuannya adalah ADART tingkat nasional. Nanti akan saya share kalau memang sudah kehapus ya teman-teman. Nanti saya share ya Pak ya, sudah Pak Ketua. Nanti akan saya share susunan organisasinya seperti apa, kemudian aturan main pakaiannya seperti apa, kemudian siapa berbuat apa. Di sini sudah lengkap semuanya. Jadi tidak ada ngarang-ngarang sendiri. Pastinya teman-teman juga bangga dengan Pokda Kamtibmas. Akan tetapi banggalah yang biasa-biasa, jangan yang berlebihan. Ketika kita bangga yang berlebihan, akhirnya nanti kita juga akan berlebihan dalam bersikap. Ingat bahwa kita ini Pokda Kamtibmas adalah mitra Polri. Tentunya ketika mitra Polri juga melanggar tindak pidana, Polri juga tidak bisa menggugurkan pidana itu sendiri. Pidana dilakukan masing-masing dan bertanggung jawab juga masing-masing. Jangan menganggap bahwa udah mitra Polri kebal hukum, tidak. Ya, kejadian yang pernah ada, tolong itu dijadikan pembelajaran. Ya. Tapi mereka ada di sosialisasikan nggak sih kejadian itu? Sudah ya? Sudah ya? Ada monitor ya? Sudah. Ya. Itulah ketika kita berlebihan kebanggaan kita, akhirnya kita over di sana. Kita lupa diri bahwa kita juga tidak bisa sewenang-wenang terhadap masyarakat. Siapapun dia, jangankan jenengan, kami yang polisi yang mempunyai kewenangan penuh itu pun tidak boleh sewenang-wenang. Kami pun ada aturan, apalagi teman-teman yang memiliki kewenangan terbatas. Itu yang harus dipahami. Teman-teman tidak punya kewenangan untuk menangkap. Teman-teman kewenangannya mengamankan. Silahkan diamankan, kemudian tugas teman-teman apa? Melaporkan atau mengkoordinasikan kepada siapa? Silahkan siapa saja. Ketua RT boleh, ketua RW boleh, Babin Kamtibmas boleh, Babinsa boleh. Tidak terbatas, mana saja yang gampang dihubungi. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi adalah tugas kita diatur dalam sket Kapolri. Sket Kapolri 831 ya. Nah, 831 silakan di-browsing nanti. Di-browsing. Isinya apa saja sih perkapnya itu? Baru kemudian ADART-nya seperti apa sih? Seragamnya Pokda itu seperti apa? Jadi jangan ngarang-ngarang sendiri juga. Tidak ada lagi ya seragam Pokda Kamtibmas menggunakan seragam yang milik polisi. Tidak ada aturannya di sana. Itu namanya ngarang-ngarang. Ya. Terus kemudian struktur organisasi itu pun tidak boleh siapapun ngarang-ngarang, termasuk polisinya. Di sana sudah jelas. Nanti akan saya share ADART. Mohon maaf, ini semua saya sampaikan ke semua masing-masing sektor dan subsektor karena supaya kita saling mengingatkan.
Ketika nanti ada orang baru lagi, kita ingatkan lagi, ini loh ada aturan main Pokda Kamtibmas itu, ada aturannya, struktur organisasinya gitu ya. Jadi yang perlu diketahui, sedikit saya informasikan kepada teman-teman bahwa struktur organisasi yang paling atas adalah ketua Pokda. Ketua Pokda itu siapa? Yang ketua Pokdanya misalnya subsektor berarti ketua subsektor. Kemudian di situ ada wakil ketua umum, wakil ketua umum 1, 2, dan 3. Silahkan kalau memang ada. Kalau tidak ada, nanti ada sekretaris bendahara dan lain sebagainya. Ya, itu yang jelas. Ketuanya paling atas adalah ketua yang ada di wilayah tersebut. Tingkatannya apa ya ketuanya ya? Oke, bisa dipahami di sana ya. Nah, kemudian sebagai pembina itu garis lurus ke kanan. Garis lurus ya, saya bilang garis lurus ke kanan. Pembinanya siapa kalau subsektor? Kalau sektor adalah Kapolsek. Kalau subsektor adalah Kanit Bimas. Baru pelaksananya adalah Babin Kamtibmas. Ya. Saya ulangi. Kotak paling atas ketua Pokda tingkat subsektor. Kemudian garis lurus ke, saya tidak asal ngomong ya, karena ada sebabnya. Garis lurus ke kanan itu adalah Dewan Pembina. Dewan Pembina siapa? Unsur pimpinan. Unsur pimpinan tingkat apa? Tingkat subsektor. Tingkat subsektor ada pimpinannya di sana. Siapa? Kanit Bimas. Baru di bawahnya adalah unsur pelaksana, garis putus-putus. Unsur pelaksana itu siapa? Babin Kamtibmas. Itu di bawah kanan, tapi garis putus. Yang sebelah kiri garis putus-putus siapa? Di sana adalah Dewan Penasihat. Turun ke bawah putus-putus lagi, Dewan Kehormatan. Dewan Penasihat itu siapa di sana? Kalau sektor berarti tingkat kecamatan, berarti kalau subsektor berarti lurah. Nah, Dewan Kehormatan bisa tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, atau yang ditokohkan di Pokda Kamtibmas tersebut. Paham di sini? Paham. Jadi tidak perlu dijadikan suatu persoalan, permasalahan, tetapi teman-teman mempunyai dasar hukumnya. Sesuatu yang dilakukan tanpa ada dasar hukumnya hanya omong. Ya. Kenapa ini saya sampaikan ke seluruh wilayah? Karena supaya tidak ada dusta di antara kita. Karena tugas saya dari Polres harus membina ke polsek. Ya, jadi ini tidak saya datang menjelaskan seperti ini bukan ada kejadian, tidak, tetapi ini seluruh kecamatan dan seluruh kelurahan nanti kita bergiliran. Besok kita kemana? Oh, besok kita ke Jakarta. Besok saya ke Jakarta dan akan saya sampaikan juga tentang struktur organisasi. Oke. Baru setelahnya ke bawah adalah seksi dan lain sebagainya. Bisa dipahami di sini? Ya. Kemudian ADART sepenuhnya dilakukan oleh ketua masing-masing. Polisi adalah sebagai pembina. Sebagai misalnya kita minta pertimbangan, minta petunjuk, minta pendapat, boleh ke polisi, namanya Dewan Pembina. Karena Pokda Kamtibmas tidak bisa dipisahkan oleh polisi. Tegak lurus kita, karena mitra Polri. Mitra Polri apa? Mitra Polri
Jaya. Mitra Polri? Jaya, Jaya, Jaya. Itu dia orang yang bilang. Pak Jaya. Ngumpet ya. Kemudian untuk KTA selanjutnya, anggota Pokdar yang berhak mendapatkan kartu anggota adalah anggota itu yang aktif. Ketika anggota itu pasif, tolong dievaluasi. Pak Ketua mohon izin, KSD. Siap. Ketika anggota itu sudah tidak aktif, tolong dievaluasi. Ada kendala apa, ada masalah apa. Kalau memang dia sudah tidak bisa kita pertahankan di Pokdar Kamtibmas, silakan membuat pernyataan apakah dia keluar atau tetap menjadi anggota Pokdar Kamtibmas. Karena ketika menjadi anggota Pokdar Kamtibmas, di situ ada persyaratan yang harus dia penuhi. Selanjutnya, hak dan tanggung jawab teman-teman yaitu tadi memiliki KTA, dan tanggung jawabnya adalah menjaga KTA ini bukan untuk senjata teman-teman, ya, bukan untuk gaya-gayaan, tetapi KTA ini adalah identitas. Tidak lagi sekarang gaya-gayaan. Aku Pokdar ya, jangan macam-macam ya. Memang bangga harus, tetapi kebanggaan yang berlebihan itu menjadi tidak baik. Nah, selanjutnya untuk pengurusan KTA, Bu Muji, untuk pengurusan KTA stepnya seperti apa? Harus seperti apa? Coba paparkan supaya semuanya jangka. Untuk prosedur pembuatan KTA, kami menerima dari resort. Jadi prosesnya begitu dari subsektor mengajukan KTA langsung ke sektor. Jadi dikumpulin dulu ke subsektor. Habis kumpul di subsektor, dikirim ke sektor. Dari sektor dikirim ke resort. Di resort dikompulir, baru dikirim ke kami. Kami tidak menerima dari subsektor maupun sektor. Kami hanya menerima satu pintu dari resort. Tanpa ada izin dari resort, kami tidak menerima. Berapapun yang Bapak bayar, kami tidak menerima. Ingat ya Bapak-Bapak ya, jangan sampai salah kaprah. Jangan sampai misalkan ada pembuatan KTA bilangnya, Bu saya mau bikin dari sektor. Tetap saya arahkan agar dikompulir dari subsektor ke sektor, lanjut ke resort. Jadi Bapak semuanya harus paham. Jadi ada prosedur, ada perjalanan yang harus diikuti. Demikian Ibu. Terima kasih Bu. Berarti rekomendasi dari resort. Oke. Rekomendasi dari resort. Ya, udah jelas tadi ya, Bu Muji yang menyampaikan ya. Nah, ketika mau mengajukan, boleh misalnya memberitahukan. Saya bilang boleh loh ya. Kalau boleh berarti tidak harus. Boleh berkoordinasi atau berkomunikasi baik kepada Babin Kamtibmas maupun ke kami, boleh, tidak dilarang, ya. Tetapi tidak harus. Lapor Pak Babin Kamtibmas izin, kami dari subsektor mau mengajukan KTA, perpanjangan KTA 20 orang. Oh ya silakan, mana siapa aja, boleh, ya. Tetapi yang harus dilakukan tadi adalah justru subsektor ke sektor, baru resort mengajukan tingkat Polres. Itu yang harus jalani prosesnya itu. Baik, menurut saya itu saja, karena selama ini mohon maaf, selama ini kita hanya menyampaikan apa sih tugasnya Pokdar Kamtibmas. Mohon maaf, ini berarti kesalahan saya. Apa sih tugasnya Pokdar Kamtibmas, seperti apa sih di lapangan, apa sih yang nggak boleh dan apa yang boleh. Tetapi kita lalai bahwa administrasi itu sebenarnya sangat penting. Ya, makanya di sini kami sampaikan. Nanti kami akan buka pertanyaan bila ada yang bertanya. Kalau sudah jelas, alhamdulillah. Itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Ketua. Pak Ketua Resort maupun Pak Sekjen, Pak Ketua Polsek.
struktur organisasi ada dan melalui aktif. Kemudian itu menyangkut tentang Babin Kamtipmasnya. Mungkin izin Ibu, nanti tidak hanya di Jatiwalu, tetapi juga format di Serkas seluruh Babin Kamtipmas sehingga sama dan tidak ada pertanyaan yang berbeda seperti itu. Terima kasih untuk Pak Haji Suhartono, kemudian kepada Pak Kiki dan seluruh Pokja seluruhnya. Ini suaranya agak habis sekali, tadi saya jadi Ustaz Iban. Saya berjalan di Jatiwalu dan Pondok Nanti khususnya belum ke Pondok Gede. Itu rekan semuanya adalah orang yang membantu keamanan satu polisi. Pokjarnya minimal 30 dan lebih sebenarnya. Jadi nanti bisa nambah. Tentu itu perlu seleksi sehingga jadi Rahayu bisa aman. Itu bukan karena kerjanya hari ini, tetapi yang sudah dilakukan 1 minggu, 1 bulan, ataupun 3 bulan dan sebelumnya sudah dikelola dengan baik. Tentu orang hebat ada di depan saya. Hanya dulu selama ini mungkin jarang ada di polsek ya. Nah, nanti kita coba ada waktu kita minimal ada di polsek, kita coba. Nah, tentu itu perlu waktu dan kesediaan rekan-rekan dan jamnya jam berapa ya kawan? Itu terima kasih untuk seluruhnya, mungkin itu saja sampai berjalan. Nanti mungkin dari bagiannya juga disampaikan hal-hal yang menyangkut Pokja dan keamanan. Saya kira itu saja. Saya kira, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.